Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita bakal ngebahas tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan mekanisme cara perhitungannya. Dan yang pertama di sini ada pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Untuk pegawai tetap itu penerimaannya itu dari gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Dan jika penerima pensiun itu dari uang pensiun berkala. Nah, kalau pegawai tetap itu bakal dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri. Nah, untuk penerima pensiun bakal dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, untuk perhitungan PP pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Dan yang kedua, penghitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau 1721A2. Dan selanjutnya ada pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini, jika uang atau upah sakunya itu harian, mingguan, satuan, dan bolongan, maka jika uang sakunya itu lebih kecil dari 450.000, itu tidak akan dipotong oleh PP Pasal 21. Dan sebaliknya, jika dia lebih dari 450.000, maka upahnya akan dikurangi dengan 450.000 dan dipotong dengan 5%. Lalu jika itu dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif satu bulannya itu melebihi 10.200.000, maka itu akan dikalikan 12 dan dikurangi PTKP setahun, maka itu akan kena penghasilan kena pajak dan bakal dikenakan juga tarif pasal 17. Lalu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah burongan, uang saku harian atau mingguan. Yang pertama, tentukan dulu jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Dan yang B, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Dan jika upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut. Dan untuk yang kedua, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka itu tidak akan dikenakan PPh 21, tidak akan dipotong. Jika sebaliknya itu melebihi 4.500.000, maka harus dipotong PPh pasal 21 sebesar uang saku yang diterima, yang sudah dikurangi 450.000 dan dikalikan oleh 5%. Lebihnya bisa dibaca sendiri dan kita lanjut ke mekanisme perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Contoh soalnya ini ada Andika Putra, pegawai pada perusahaan PT Trisakti Jaya, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta. PT Trisakti Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Trisakti Jaya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Andika Putra membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Maka Andika Putra ini membayar iuran jaminan hari tua ini sendiri yang dipotong dari gaji tiap bulannya. Di samping itu, PT Trisakti Jaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Trisakti Jaya membayar iuran pensiun untuk Andika Putra ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
tiap bulannya sebesar 200.000, sedangkan Andika Putra membayar iuran pensiun sebesar 100.000 pada bulan Maret 2022. Andika Putra hanya menerima pembayaran berupa dari gaji. Nah, maka perhitungan PPh pasal 21 bulan Maretnya itu adalah gajinya itu kan sebesar 8 juta. Maka kita taruh 8 juta. Dan di sini ada premi jaminan kecelakaan kerja. Karena tadi dibilang premi kecelakaan kerjanya itu dipotong dari gaji, maka 8 juta dikalikan dengan tarifnya 0,50%, maka dapat 40.000. Dan untuk premi jaminan kematiannya sama, karena dia dipotong dari gaji juga, maka 8 juta dikali dengan 0,30% atau tarifnya, maka dapatlah 24.000. Jika dihasilkan, ini akan menghasilkan penghasilan bruto dengan hasil 8.064.000. Nah, di sini ada pengurangannya. Pengurangannya itu biaya jabatan. Biaya jabatannya itu dia kena 5%. Maka 5% dikali sama 8.064.000, maka menghasilkan 403.200. 403.200. Nah, untuk iuran pensiunnya ini karena dia dibayarkan oleh PT Trisakti, maka dia maka di sini 200.000, dan untuk iuran jaminan hari tuanya ini 160.000. Dari mana 160.000 dari 8 juta dikali sama 2%. Karena iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Jika sudah, nanti ini ditambah, maka dapatlah penghasilan neto sebulan 663.200. Maka untuk mendapatkan penghasilan neto setahun itu akan dikalikan dengan 12. Nah, di sini ada PTKP setahunnya itu untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta, dan untuk tambahan karena menikah dia terkena 4.500.000. Dan hasil totalnya itu 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajak setahunnya itu maka menjadi 30.309.000. PPh pasal 21 terutangnya itu dari 5% dikali sama 30.309.000 ini atau penghasilan kena pajak setahun, maka dapat 1.515.450. Nah, untuk mencari PPh pasal 21 bulan Januari, maka PPh pasal 21 terutangnya ini dibagi dengan 12. Maka dapat 126.288. Nah, untuk upah harian ini, Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2022 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Upah seharinya itu kan 450. Nah, batas upah harian yang tidak dilakukan pemotongan PPh itu 450.000 juga. Maka PKP seharinya itu dia 0. Karena sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima itu belum lebih 4.500.000, maka dia tidak dipotong oleh PPh 21. Dan pada hari ke-11 jumlah upah kumulatif yang diterima lebih 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung sebagai berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya. Nah, untuk upah sampai dengan hari ke-11 itu kan jadi 11 dikali 4, ini seharusnya 450.000 ya. 11 kali 450.000 maka hasilnya 4.950.000. Dan PTKP sebenarnya itu jadi 11 dikali 54 juta dibagi 360.000, 360 per tahun. Maka dapat 1.650.000. Maka PKP sampai dengan hari ke-11 itu adalah 3.300.000. Maka PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11 itu adalah 5% dikali dengan 3.300.000, maka dapat 165.000. Karena tadi PPh pasal 21 yang dipotong hari ke-10 itu nggak ada, maka PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-11 itu 165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurang 165.000. Misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 sebagai berikut. Kan upah seharinya itu 450.000. PTKP seharinya itu 54 juta dibagi dengan 360.000. 360 maksudnya. Maka dapat 150.000. Maka PKP-nya itu sebesar 300.000. Dan PPh pasal 21 terutang itu dapat 15.000. Sehingga pada hari ke-12 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurang 15.000. Maka dapat 435.000. Ya, udah sekian. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa ditanyakan nanti kalau ada yang kurang. Sekian, terima kasih.